Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami takdimi beliau Aba Dr. Handes Kiai Haji Permai Burhan selaku pengasuh pesantren pelajar Islam Nurul Burhan, dan yang kami takdimi pula Ibu Nyai Hajah Duratul Muti'ah selaku pengasuh Majelis Ta'lim Al-Ifah, dan tidak lupa pula para jajaran keluarga dalam yang tidak bisa kami sebutkan asmanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan rahmat kami kepada beliaunya semua. Yang kami hormati pula para dewan hakim juri yang arif dan bijaksana, serta para ustadz ustadzah, musyrif musyrifah, muallim muallimah, dan para santri putra dan santri putri yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan kita nikmat sehat maupun nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau telah membawa kita dari petangnya zaman kebodohan menuju terang benderangnya ilmu pengetahuan, yakni ad-dinul Islam. Baik, berdirinya kami di sini selaku moderator praktek ibadah dari delegasi Nurul Burhan akan memberikan pelajaran praktek ibadah sholat subuh berjamaah. Sebelum memasuki ke praktek, apa itu sholat? Sholat menurut lugatan yakni ad-du'ai, yang artinya permohonan kepada Rabb kita. Sedangkan menurut istilah yakni aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbirih wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'it mahsusatin. Salat menurut istilah yakni ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ada petian hadis yang berbunyi anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jikalau kamu tidak bisa, maka kamu harus yakin bahwa Allah melihatmu. Di dalam salat ada dua rukun. Yang dimana rukun pertama yakni rukun fi'li, rukun qauli. Yang kedua rukun fi'li. Rukun qauli adalah rukun ucapan yang minimalnya didengar telinga sendiri. Sedangkan rukun fi'li yakni rukun pekerjaan yang harus kita laksanakan. Salat menurut beliau pernah berdawuh, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, mengapa dikatakan mi'rajnya orang mukmin? Karena sebab turunnya perintah sholat di sini sebab dari Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dinamakan mi'rajnya orang mukmin. Sholat menurut beliau yakni 4-in-1. Apa 4-in-1 itu? Ucapan, gerakan, pikiran dan hati yang dipadukan menjadi satu. Agar tidak terlalu malam, kita saksikan di TKP. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sebelum sebelum sholat terdapat adzan, yang dimana adzan di sini tanda bahwa waktu sholat telah masuk. Di sini pada bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan ditambah membaca marhaban bika ya habibi qurrata ayun ya Rasulullah. Lalu ditiupkan kepada ibu jari kita, lalu diusapkan kepada kelopak mata kita. Terkadang kita lupa atau tidak tahu akan jawaban dari pada lafaz as-salatu khairum minan naum, yang dimana jawaban dari bacaan tersebut yakni shadaqtah wa baraktah wa ana ala dzalika minasyahidin. Dianjurkan untuk melaksanakan salat qabliyah subuh yang dijelaskan rakaatan fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Oke, cut. Zikir sebelum salat dijelaskan az-zikru baina adzan wal iqamah hada raful ulama Indonesia. Zikir di antara azan dan iqamah sebuah bentuk kecerdasan ulama Indonesia. Nah, mengapa diadakan zikiran di Indonesia? Setelah dikumandangkan azan, tidak seluruh masyarakat Indonesia menuju masjid atau musala terdekat karena ada kepentingannya masing-masing. Seperti halnya bekerja dan sekolah. Di antara waktu azan dan iqamah terdapat waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa atau hajat kita. Oke, next. Ya Allah, hamba mohon jodoh hamba semoga solihah. Ya Allah, hamba memohon jodoh hamba santri alifah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Oke, cut. Sebelum salat, imam dianjurkan untuk memerintah makmumnya, "Sawu sufufakum wa inna tasfiyata sufuh min iqamatis shalah."
lurus dan rapatnya shaf termasuk kesempurnaan dari ibadah kita. Di dalam salat ada sunnah-sunnahnya, yang dimana sunnah pertama yakni memakai siwak. Apa siwak itu? Siwak adalah kayu Arab yang sudah didahulukan oleh Rasulullah SAW. Sekiranya siwak ini tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan mewajibkan terhadap umatku. Keutamaan memakai siwak yakni 70 kali lebih utama daripada tidak memakai siwak. Tata cara memakai siwak ini berbentuk 8 dimiringkan, diputar dari kanan lalu ke kiri dalam hitungan ganjil. Nah, ketika kita lupa akan membawa siwak, Abah telah mencontohkannya bisa memakai kain dari baju kita. Nah, untuk yang selanjutnya ini memakai wangi-wangian. Oke, next. Oke, cut. Rukun salat yang pertama yakni takbiratul ihram disertai dengan niat. Apa niat itu? An-niyatu muqtarinan bi fi'li. Niat bersamaan dengan pekerjaan. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar, di hati kita sudah disertai dengan niat. Oke. Menurut madhab Imam Syafi'i, beliau meriwayatkan bahwa ketika kita takbiratul ihram, posisi tangan diletakkan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dengan meletakkan keduanya di atas dada. Yang dimaksud di atas dada di sini meletakkan keduanya di atas pusar dan di bawah dada. Oke, next. Oke, cut. Bacaan tersebut dinamakan bacaan doa iftitah, yang dimana hukum membacanya sunnah. Oke, next. Oke, cut. Bagaimana kita mengingatkan imam ketika lupa membaca surah Al-Fatihah? Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Mizanil Kubra karangan Imam Malik, beliau meriwayatkan bahwa kita tidak apa-apa melaksanakan sesuatu hal di luar sholat dalam keadaan darurat. Seperti halnya imam belum membaca surah Al-Fatihah. Nah, ketika seseorang makmum ini yang mengingatkan ini ragu akan sholatnya, maka bisa melaksanakan sholat kembali. Oke, next. Oke, cut. Rukun salat yang selanjutnya yakni membaca surah Al-Fatihah, yang dijelaskan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah dikatakan salat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, mengapa kita harus membaca surah Al-Fatihah? Karena sudah termasuk rukun salat. Ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah, maka otomatis salat kita tidak akan sah. Oke, next. Oke, cut. Nah, ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah, yang dimana disunnahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Di dalam sujud tilawah terdapat bacaan, yang dimana bacaannya yakni sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqam sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau membaca baqiyatus sholihah sebanyak 3 kali. Oke, next.
Oke, Kad. Di dalam salat ada rukun berdiri bagi orang yang kuasa untuk berdiri. Oke, kembali kepada ruku. Rukun salat yang selanjutnya yakni ruku, yang dimana posisi ruku yang sempurna yakni lurus, yang diibaratkan ketika kita meletakkan segelas cangkir air, air itu tidak akan bisa bertumpahan. Nah, ketika seseorang sholat tidak kuasa untuk berdiri, maka posisi rukunya yakni badan agak dicondongkan ke depan, lalu dahi maksimal lurus dengan lutut. Oke. Ketika tidak mampunya seperti ini atau memakai kursi, posisi rukunya hanyalah menundukkan kepala saja. Oke, next. Oke, Kad. Rukun salat yang selanjutnya yakni i'tidal disertai tumakninah. Nah, yang dinamakan tumakninah di sini berhenti sejenak seukuran bacaan subhanallah. Nah, posisi i'tidal dianjurkan atau disunahkan untuk mengangkat tangan kita. Ketika sholatnya berdiri, mengangkat lalu posisi tangan diletakkan di belakang paha. Untuk bagi orang yang sholat duduk, itu posisi tangannya diletakkan di atas paha. Oke, next. Oke, cut. Rukun salat yang selanjutnya yakni sujud 2 kali disertai tumakninah. Untuk posisi yang laki-laki, posisi sujudnya itu tangan dilebarkan sehingga ketiak bisa terlihat oleh makmum yang di belakang. Sedangkan untuk yang wanita yakni agak menghempit kedua belah dadanya. Oke, next. Oke, Kak. Rukun salat yang selanjutnya yakni duduk di antara 2 sujud disertai tumakninah. Oke, next. Oke, Kak. Di dalam salat subuh terdapat bacaan doa kunut, yang dimana hukum membaca doa kunut yakni sunnah muakkad. Nah, imam setelah membaca doa kunut dilanjutkan membaca doa tolak balak, yang dimana manfaat bacaan doa tolak balak di sini kita memohon kepada Allah agar terhindar dari segala macam bahaya. Oke, next.
Oke, cut. Rukun salat yang selanjutnya yakni duduk tasyahud lalu membaca syahadat, salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam yang pertama. Didahulukan oleh Gus Ahmad Nur Hatim, beliau berdawuh pada malam Jumat Manis ketika kita membaca tasyahud pada bacaan at-tahiyatul mubarakatus ila akhiri, itu bacaan harus dijelaskan sama dengan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Oke, cut. Imam melaksanakan sujud sahwi, yang dimana imam tadi lupa akan membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan pada ragu-ragu akan rakaat salat kita, lalu lupa membaca doa kunut. Oke. Di dalam salat ada dua makmum, yang dimana makmum pertama yakni makmum muwafiq, yang kedua makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang berkenututan takbiratul ihramnya imam, lalu dia berkesempatan membaca surah Al-Fatihah dan tidak kurang rakaat salatnya. Sedangkan makmum masbuk ini makmum yang ketinggalan takbiratul ihramnya imam atau tidak sempat membaca surah Al-Fatihah atau kurang dari rakaat salatnya. Oke, next. Mungkin cukup sekian penampilan dari delegasi dari Nur Burhan. Jika ada salahnya kami memohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.